Ingin beberapa prodi dengan macam prodi yang ingin berkembang, jadilah universitas. Sekarang universitas ada dasar pengalaman sebelumnya. Coba kalau kita ujuk-ujuk langsung buat universitas, Ya, kajiannya empiris juga yang jadi empiris, background kajiannya. empiris gitu. dan sesuai dengan kebutuhan. Kenapa kita milih sistem informasi informatika? Karena kebutuhan masyarakat saat ini, apalagi setelah dan saat kita masuk pandemi, IT menjadi andalan. Makanya kita masuk prodi IT. Baik, Prof, Pak Rektor, izin ini. Apa yang membedakan karakteristik Universitas Askia dengan perguruan tinggi yang lainnya? Ada satu yaitu berkarakter. Berkarakter. Ya, sebetulnya tagline logonya Askia University adalah berkarakter dan berprestasi. Nah, bukan pintar, bukan cerdas, itu urusan kedua. Pertama untuk baik dulu. Jadi tidak hanya Berapa persen serapannya? Lebih dari 95% terserap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku, kembali bertemu dengan saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Dengan narasumber kali ini adalah Rektor Universitas Askia, Bapak Profesor Haji Irwan Praitno, psikolog, yang kemarin baru saja dikukuhkan menjadi rektor universitas. Dan yang menarik adalah perubahan dari yayasan STKIP ke universitas. Kita akan gali nantinya apa alasan calon siswa untuk belajar dan kuliah di Universitas Askia. Apa saja sarana dan prasarananya, apa saja fakultas, program studi dan alma mater yang telah berhasil mendidik mencari ilmu, menggali ilmu di universitas ini. Prof, Ya. izin Prof, kita ingin tanya ini Prof, kenapa ada motivasinya perubahan dari STKIP ya? STKIP Askia ke universitas. Bisa diceritakan Prof? Jadi yang namanya perkembangan itu satu keniscayaan. Yap. Setiap kita ingin berkembang, kita pun secara fisik dari mulai kecil bayi sebutlah berkembang. Iya. Dari mulai perkembangan fisik, mulai duduk, kemudian berdiri, kemudian berjalan, kemudian berlari, kemudian meloncat, itu Ya. berkembang satu keniscayaan. Ya. Kita pun sama, ya. Dari SD, SMP, SMA, kuliah itu juga kita berkembang. Jadi berkembang itu satu keniscayaan. Makhluk hidup, tanaman, tumbuhan, semuanya makhluk pasti akan tumbuh berkembang. Jadi Askia itu mulai dari TK, SD dibangun, SMP dibangun. Oh iya, bisa ceritakan sejarahnya Prof. Nah, Jadi akhirnya- kapan mulai dimulai ini kan? Ya. Sebentar Pak Hidayat. Jadi Ya. yang ditanya pada itu kenapa? Ya karena itu tuntutan keniscayaan. Betul. Gak mungkin kita sekolah tinggi terus, gak Iya, mungkin. iya. Gak mungkin kita sekolah tinggi terus. Kenapa? Kalau sekolah tinggi itu kan cuman 1-2 prodi. Nah, kita ingin beberapa prodi dengan macam prodi yang ingin berkembang, jadilah universitas. Sekarang universitas baru ada 8 prodi. 8 prodi ya. Nah, kita akan kembangkan lagi terus dari 10, dari 12 terus berkembang sampai ajal dijemput sama Allah. Sekarang 8 prodi. Sekarang 8 Berapa prodi. fakultas, Pak? Nah, jadi 8 prodi itu ya. Pertama PGTK, PGSD. prodi. PGTK ini PG PAUD ya, Ya. PGSD. Kemudian ada pendidikan fisika, pendidikan matematik, pendidikan bahasa Indonesia. Ini ada 5 yang masuk rumpun Soshum IPS. Ya. Nah, kemudian masuk yang 3 yang masuk kepada rumpun eksak IPA. Teknik industri, Teknik sistem industri. informasi dan informatika. Oh. Nah, jadi ada 8 prodi. Tentu ini akan lagi berkembang ke depan. Iya, Tadi iya, diusulkan oleh teman-teman masuk komunikasi, ada broadcasting ya kan, ada macam-macam. Kita bisa pikirkan, tetapi tetap dicatat setiap perkembangan yang kita akan lakukan itu akan mempertimbangkan kemampuan kita di dalam internal.
kemampuan sumber daya uang, sumber daya sarana prasarana, sumber daya orang dari mulai dosen dan sumber daya lainnya. Ketika itu siap dan dibutuhkan oleh masyarakat, maka jadi cocok, jadi bisa kita kawinkan untuk muncullah prodi baru yang nanti kemudian berkembang ke depan. Begitu Pak Dayat. Kenapa harus universitas, Pak? Kenapa enggak biar? Nah, karena kan, memang keniscayaan begitu iya, ya. kan begini, kalau sekolah berbeda dia. beda. Oke. Kalau sekolah tinggi itu ada ikutannya. Sekolah tinggi kesehatan berarti hanya kesehatan. Sekolah tinggi keguruan, ilmu pendidikan hanya keguruan. Terbatas prodinya. Nah, hanya itu saja. Oke. Tapi ketika Universitas. Askia sekolah tinggi keguruan ilmu pendidikan mau masuk kepada perkembangan prodi lain, maka nggak mungkin lagi STKIP, dia harus universitas karena bergabung IPA IPS. Tapi kalau ketika dia banyak satu jenis jadi institut, bisa dulu institut IKIP kan keguruan semuanya itu banyak, nah itu bisa. Tapi ketika IKIP mau masuk fakultas psikologi, mau fakultas ekonomi, nggak bisa lagi, harus Universitas Negeri Padang. Iya. IAIN itu dulu agama aja, sekarang menjadi UIN, jadi universitas karena ada prodi lain yang masuk gitu. Jadi satu keniscayaan yang harus kita ikuti. Cuman berhasil tidak berhasil dalam mengikuti arus perkembangannya itu satu keniscayaan adalah sejauh mana dia bisa berdiri dalam kemampuan yang dimiliki. Kalau tidak, maka perkembangan dia akan gagal. Iya. Nah, maka tadi saya tekankan sumber daya. Gitu. Dan udah dihitung ya? Ya semuanya. sudah, karena kan melalui SWOT mungkin jelas itu Pak ya. kan begini, Gimana? kita ini di Askia memulai tahun 94. Tahun 90 itu udah 20 tahun yang lalu, hampir 30 tahun. Kita buat PGTK, PGST, itu diploma 1, diploma 2. Betul. Setelah itu kita masuk namanya akademi. Akademi mungkin tambah lagi 1-2 prodi. Akademi keguruan. Setelah itu masuk lagi sekolah tinggi. Setelah itu baru masuk universitas. Jadi bertahap. Ya, dan itu insya Allah mudah-mudahan menjadi pola dan cara kita untuk berkembang yang insya Allah akan mampu meraih kesuksesan karena segala sesuatu yang kita hadapi sudah ada dasar pengalaman sebelumnya. Coba kalau kita ujuk-ujuk langsung buat universitas. Ya, kajiannya empiris juga yang jadi background kajiannya. Empiris gitu. Dan sesuai dengan kebutuhan. Kenapa kita milih sistem informasi informatika? Karena kebutuhan masyarakat saat ini, apalagi setelah dan saat kita masuk pandemi, IT menjadi andalan. Makanya kita masuk prodi IT. Baik, Prof, Pak Rektor, izin ini. Apa yang membedakan karakteristik Universitas Askia dengan perguruan tinggi yang lainnya? Ada satu yaitu berkarakter. Berkarakter. Sebetulnya tagline logonya Askia University adalah berkarakter dan berprestasi. Nah, tapi dari berkarakter dan berprestasi yang menjadi kata unggulan kita berkarakter. Berkarakter. Kenapa? Karena inilah yang ingat oleh masyarakat umum tentang Askia. Perguruan tinggi kan juga ada muatan pendidikan karakter juga semua, Prof? Tidak. Beda? Tidak. Oh, tidak? Jangankan perguruan tinggi. Sekolah agama, sekolah SMA saja agama cuma 2 jam 1 minggu. Kalau kita kuliah kan masuk MKDU. Pelajaran agama kan MKDU. MKDU cuma 2 SKS dan 1 semester. Udah dari 8 semester. Kalau di Askia? Oh, ada taklim, ada pendidikan keislaman yang kita tambahkan, ada pendidikan karakter, ada kegiatan-kegiatan yang kita buat yang membuat mereka terbentuk karakter yang dari situ menjadi modal untuk berprestasi. Dan ini unggulan kita, dan ini unggulan yang kita miliki yang sudah kita bangun dari dulu. Contoh, jadi kultur ada orang tua, kenapa sekolahnya di Askia? Supaya nyo pandai baca Quran. Kenapa sekolahnya SD di Askia? Supaya nyo bisa baca doa. Banyak bisa nyo menyolatkan ambu biko kok meninggal, mendoakan ambu biar nyo anak soleh, biar anak soleh. Itu pasti ucapan langsung dari orang tua yang memasukkan anak ke Askia. Tidak ada ungkapan lain kecuali itu. Coba tanya sampling saja kepada orang tua, walaupun orang tuanya dari Golkar, dari Demokrat, dari PDIP, ada semua di sini. Dari Gerindra ada semua di sini. Yang anggota-anggota dewan anak-anaknya banyak di sini, termasuk yang cucunya juga. Ditanya, jawabnya
untuk anaknya jadi baik. Bukan pintar, bukan cerdas, itu urusan kedua. Pertama untuk baik dulu. Jadi tidak hanya membaca dan menghafal Al-Quran saja misalnya, Tidak. tapi juga amaliyahnya juga. Amaliyahnya. Makanya di sini kan kalau SD SMP, kalau kita orang tua diminta untuk mengontrol baca Al-Quran, sholat, ada buku yang dibaca. Iya. Hari kita tangan nih, kita paraf, sehari apa bacaannya, sholatnya segala macam. Itu kontrolnya. Dan itu untuk mendidik anak berkarakter. Nah, jadi itulah yang kita utamakan, dari modal karakter itulah baru berprestasi. Maka judulnya Universitas Askia Berkarakter dan Berprestasi. Dan itulah yang menjadi andalan, dan perguruan tinggi lain setahu saya tidak seperti itu ya. Kalaupun ada mungkin ya secara kognitif. Betul. Nah, kita afektif psikomotoriknya kita lakukan. Baik, metode atau kurikulum peningkatan pendidikan berkarakter itu disadur, itu ciptaan dari pengalamannya Prof? Oh, dari pengalaman saya. Oh iya. Dan pengalaman diracikan sendiri nih Iya, maksudnya racikan ya? sendiri. Di pengalaman kita di sini. Jadi bukan hanya dari saya, tapi dari pengalaman teman-teman. Makanya di dalam struktur organisasi Universitas Askia ada satu struktur ya di bawah wakil rektor yang menangani masalah pembinaan karakter khusus. Dan ini tidak ada di perguruan tinggi lain, di apa yang enggak ada. Apa bedanya dengan konsep belajar di pesantren, Prof? Tentu beda. Kalau di pesantren kan memang 100% ilmu agama. Kalau kita di sini kan intisari-intisari yang kita ambil untuk kemudian kita sosialisasikan. Kan kita nggak belajar ilmu fikih, kita nggak belajar ilmu bahasa Arab seperti pesantren. Tapi tanpa belajar secara ilmu, tapi kita menanamkan yang namanya fikroh, ya fikroh Islamiyah, dengan tasawur yang istilahnya mutakalimah yang sempurna, yang bagus. Fikroh yang salim dan sebagainya. Jadi pembentukan fikroh sehingga dia membentuk dirinya karakter, yang karakter itu bisa menjadi modal dia sukses. Jadi gini, ada dosen-dosen kita di sini yang juga mengajar di tempat yang lain. Kemarin saya ketemu, apa bedanya dengan dosen mengajar di tempat swasta yang lain? Di Siko Pak, anak-anaknya elok. Yang kemudian kalau merokok pasti nggak boleh kan, pokoknya elok di sini, ya nggak ada yang ngerokok. Kemudian juga soal dan sebagainya. Terus apalagi motivasinya tinggi Pak. Jadi kalau di yang tempat yang lain saya lihat ngajar kok anaknya nggak punya seperti motivasi kayak loyo, di sini enggak, semangat ini segala macam. Nah itu membedakan, padahal inputnya sama. Inputnya itu sama. Artinya sama-sama swasta, inputnya sama, feedingnya sama. Tapi kita punya karakter yang membuat dia semangat, motivasi belajar dan sebagainya. Itu yang penting. Nah, itulah energi, yang bersemangat. Nah, itu dia. Jadi itu yang mungkin mudah-mudahan strength ya. Kalau kita lihat pakai analisa SWOT, ini strength yang kita miliki yang melekat kepada nama Askia dari dulu sampai sekarang, baik dari semua unit sekolah yang ada sampai universitas, itu yang kita akan coba angkat terus sehingga menjadi suatu kenyataan yang membuat kebaikan bagi semua orang gitu. Ini amal jariah. Nah, jadi amal jariah. Surga, Prof. Insya Allah amin. Ya. Jadi amal jariah karena ilmu yang disampaikan ilmu itu yang kan bermanfaat ya. Iya, mau bermanfaat untuk orang lain. Ya. Terus lulusannya sudah alma mater, mungkin Banyak, kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau luar negeri. Ya, kemarin saya nanya ke Pak Fadlani ya, itu Ketua STKIP. Berapa persen serapannya? Lebih dari 95% terserap. Nah, jadi bagus sebetulnya. Nah, Tunggu, dikonkretkan 95% terserap bekerja. pasar. Oh, 95% lebih. Nah, itu berarti menandakan pasar membutuhkan dan juga kita memiliki kualitas yang baik. Sehingga dengan demikian maka lulusannya bisa diterima. Nah, itu alhamdulillah. Karena memang pendidikan itu untuk guru SD misalnya, itu banyak yang butuh. Kurang. Kita pergi aja ke sekolah-sekolah yang agak ke tepi sedikit, itu pasti jumlahnya tidak mencukupi dari jumlah murid atau jumlah kelas. baik.
Prof, Pak Rektor, bisa diulangi berapa serapan lulusan Askia ini yang bisa diserap oleh pangsa pasar lah, boleh kata seperti itu? Ya, jadi ada 98%. 98% lulusan. Ya, Wow. jadi mungkin bertanya kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah dasar yang masuk dalam jaringan sekolah dasar Islam terpadu itu membuat sekolah-sekolah baru di setiap kota, dan itu membutuhkan banyak guru, dan bahkan sekolah-sekolah yang sudah jalan pun juga masih membutuhkan guru. Nah, Askia ini memang memiliki suatu keserasian dengan kurikulum dari jaringan Islam terpadu. Jadi nyambung. Nah, memang beda dengan lulusan lain yang mungkin dari PGSD misalnya, tapi umum, untuk SD umum. Nah, kalau SD umum itu kan hampir dikatakan tidak ada penambahan SD. Yang penambahan itu adalah SD Islam terpadu. Ya. Nah, itu yang banyak. Jadi di situ letaknya kenapa kemudian banyak yang diterima setelah tamat karena kebutuhan di lapangan masih tinggi. Iya, iya. Apalagi nih yang mau dikembangkan Askia? Jadi tadi Pak Dayak kan saya juga tergelitik dengan ungkapan kata amal jariah. Jadi saya ingin ingin berinvestasi sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang akan saya hadapi nanti, yaitu di akhirat. Caranya adalah membuat pendidikan. Buat pendidikan ini amal jariahnya dari sisi ilmu, kita menyampaikan yang bermanfaat kepada orang dan dipakai. Yang kedua, mencetak anak-anak soleh yang membuat dia mendoakan orang tua dan juga insya Allah mendoakan kita juga. Dan yang ketiga adalah infak sodako yang kita bangunkan di Askia Guru Pendidikan, itu amal jariah juga. Dipakai untuk sekolah, dipakai untuk belajar, bermanfaat. Jadi 3 dapat amal jariah dengan membangun sekolah. Dan itu adalah kepentingan dunia akhirat. Dan tidak bisa sekedar diuangkan, nggak bisa. Uang tuh habis. Yang nggak habis itu adalah amal soleh kita yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Dan hidup kita cuma sebentar. Dan Iwan Prayitno turun langsung mengambil alih komando dengan jabatan rektor. Ya, karena ibarat ingin berlari, kita coba pacu dulu lari. Yeah. Tapi kalau udah lari sekian kilo kan saya udah nggak mampu lagi. Estafeta saya kasih ke yang muda-muda. Tapi pegang dulu ya kendalinya Pegang dulu. untuk bisa format atau iramanya seperti apa itu dulu yang menjadi konsep pengelolaan ini. Jadi saya ini kan tadi sebut nih kayak aktor laga itu, expendable. Oh, expendable. Aktor gae. Ya, aktor gae. Ternyata masih dibutuhkan. Masih Masih bagus pertunjukannya. ya, Actingnya masih acting. bagus. Jadi untuk menggerakkannya muda-muda lah, ya, biar dia lebih lari cepat lagi untuk lebih hebat. Jadi begitu Pak, luar biasa, kita ini hidup memang harus berbuat baik untuk kebaikan kita sendiri. Baik. Gitu. Dan Senin Kamis masih puasa rutin? Masih, alhamdulillah. Itu kan membuat daya mental, daya fisik, daya pikir, daya rasa terlatih dengan berpuasa. Tadi kan dibilang Pak Iwan nggak pernah marah, ya karena puasa itu membuat saya nggak marah-marah, tenang. Pak Iwan bisa ngadapin angin badai topan dengan tenang, ya karena saya bisa mengendalikan diri karena dengan berpuasa. Kan saya nggak pernah marah sama anggota DPRD 10 tahun. Sebut satu saja, kecuali tadi dengan Pak Leonardi itu kasus yang lain tuh kan. Betul. Tapi secara umum tidak pernah. Kenapa? Karena saya bisa mengendalikan emosi. Apa pesan nih untuk kawan-kawan DPRD dalam meningkatkan kinerjanya sebagai anggota DPRD, Jadi, wakil rakyat? Begini, Gimana? ini anggota DPRD adalah orang-orang pilihan. Pasti orang yang terpilih dari orang pilihan, yang pilihan terbanyak, maka dia jadi anggota dewan. Itu harus diakui oleh teman-teman DPRD bahwa dia adalah orang pilihan dan orang yang terpilih oleh masyarakat. Nah, pesannya baru masuk. Karena dia adalah orang pilihan dari masyarakat, maka tunjukkanlah ya, pilihan tadi dengan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat yang memilihnya. Insya Allah Pak Dayat, selain itu berbuah kebaikan yang dilakukan untuk dia pada saat itu, bahkan nanti juga akan berdampak pada saat pileg berikutnya dia akan dapat kebaikan.
dan ndak pernah balik abiko tibo di tibo akit ya. Nyo tibo li ketika pemilu. Habis hilang uli aja kan. Itu gak dipilih orang itu. Baik. Dan kebaikannya pasti akan didapat oleh DPRD. Siap. Iya. Prof, kami keluarga besar channel Kopi Pahit Hidayat Sumber 1 TV mengucapkan terima kasih sekaligus selamat kepada Profesor Iwan Praitno kemarin dikukuhkan menjadi rektor terima dan kasih. pengalihan STKIP Askia menjadi Universitas Askia. Semoga mimpi Prof, apa yang Prof rancang, yang mimpikan bisa terrealisir, bisa terwujud dengan baik dan optimal. Terima kasih. Dan salam lagi harapan kami sebagai tokoh Sumatera Barat, Gubernur 2 Prode, tentu kami sebagai warga masyarakat Sumatera Barat yang pernah Bapak pimpin 10 tahun berharap Iwan Praitno dan keluarga selalu sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Termasuk juga Pak Hidayat. Amin. Sehat. Terima kasih. Sama-sama. Saudara-saudaraku, demikian kita dengan Pak IP Iwan Praitno. Kita akhiri billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa gula kehidupan tak selalu pahit. Salam.